warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube Papa Messi. Kali ini Papa Messi akan bercerita sedikit masalah batas pemutusan aliran listrik pelanggan PLN. Untuk pembayaran listrik PLN, nah, paling lambat itu tanggal 20 di setiap bulannya. Jadi bila mana pelanggan bayar melewati tanggal tersebut, nantinya yang bersangkutan akan mendapatkan surat cinta, ya, surat cinta dari PLN. Seperti apa bentuk suratnya itu? Nah, seperti ini teman-teman. Wah, ini sobek ya. Nah, ini suratnya. Ini lebih tepatnya surat pemutusan. Nah, surat ini tuh surat perintah pemutusan. Kalau teman-teman sudah familiar dengan surat ini, berarti teman-teman sudah sering telat bayar listrik. Nah, tapi kalau yang sama sekali belum pernah melihat bentuk surat ini, ya, selamat, jos, Anda berarti orang yang tertib bayar listrik di setiap bulannya. Nah, ini dia suratnya, saya akan bacakan. Pada yang terhormat, ya, nama, terus ID pelanggan. Ya, ID pelanggan itu tidak akan sama di semua pelanggan seluruh Indonesia. Ini hanya ada satu ID pelanggan. Tidak mungkin ID pelanggan ini double, ya. Jadi kalau nama itu masih bisa sama, ya, tapi kalau ID pelanggan itu tidak akan sama. Terus alamat, nomor meter, nama gardu, tiang, tarif daya, ya, tarif dayanya berapa teman-teman, ini rekening untuk bulan apa yang belum terbayar, terus jumlah biaya keterlambatan. Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa pada hari ini aliran listrik di rumah atau alamat seperti tersebut di atas terpaksa diputus untuk sementara karena rekening listrik belum dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. Penyambungan kembali akan dilakukan pada setiap hari jam kerja apabila rekening serta biaya keterlambatan dilunasi di tempat penerimaan pembayaran rekening listrik, kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh PLN. Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara tunggakan belum dilunasi, maka instalasi milik PLN akan dibongkar dan penyambungan kembali dapat dilaksanakan setelah saudara menyelesaikan biaya penyambungan yang diperlakukan sebagai sambungan baru serta tetap diwajibkan membayar tagihan listrik yang belum dilunasi beserta dendanya. Nah, itu sebenarnya kalau sesuai apa yang ditentukan PLN, kalau sudah mendapatkan surat itu, udah berarti langsung diputus ketika itu juga. Setelah melewati tanggal 20 tersebut, itu ini surat perintahnya untuk pemutusan. Cuman di asumsi masyarakat, ya, itu bayar listrik itu bisa sampai 2 atau 3 bulan. Dulu-dulu juga seperti itu. Nah, ya memang dulu itu bisa dilakukan pembayaran sampai 3 bulan malah. Awal-awal saya bergabung di PLN, ya, tahun 2013 awal itu masih bisa sampai 3 bulan. Bayar listrik itu telat-telatnya sampai 3 bulan baru diputus atau dibongkar. Nah, setelah selang beberapa waktu, itu paling lambat 2 bulan, ya, tergantung kebijakan yang di atas pemerintah ataupun yang berwenang, ya, berwenang di BUMN, kementeriannya mungkin itu, ya. Nah, itu setelah 2 bulan terakhir itu sekitar tahun 2018-an 2018 sampai mau ke 2019 itu sudah baru 1 bulan. Jadi tergantung pemimpinnya, ya, sesuai kebijakan pemimpin yang nantinya akan menjabat. Jadi bahasa pemutusan ini sebenarnya itu disegel dari kWh meter bisa, ataupun diambil meterannya itu kata-kata tersebut itu namanya pemutusan sementara. Jadi dibongkar kWh meternya itu juga namanya pemutusan sementara. Jadi itu petugas PLN yang kemarin viral, ya, yang dipukul itu sudah benar melakukan tindakan tersebut. Kalau bahasa di PLN itu bongkar rampung, itu tuh berarti kalau sudah melewati, tadi ada kata-kata melebihi jangka waktu 60 hari terhitung sejak dilakukan pemutusan. Lah, setelah 60 hari berikutnya tetap tidak dilunasi, lah itu akan dibongkar semuanya, dari instalasi kabel PLN yang ke kWh meter itu dibongkar semua. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran pelunasan beserta dendanya, nanti akan dipasang lagi. Pemasangannya pun itu tidak seperti pasang baru lagi, cuma melunasi tunggakan
yang belum terbayar ya sama dendanya, cuman itu saja. Jadi untuk pemutusan itu PLN melewati tanggal 20 itu dari petugas PLN itu sudah diperintahkan untuk memutus ya teman-teman. Nah itu resiko pekerjaan seperti saya yang di lapangan ya, yang mengasih surat ini ya, yang bertemu langsung dengan pelanggan itu kadang ya seperti itu, ada crash ya, ada semacam konflik lah, entah itu adu argumen. Yang penting jangan sampai adu otot. Nah, emosi boleh tapi harus kita kendalikan ya. Dari sisi pelanggannya juga harus menyadari kalau pelanggan tersebut telat juga, ya saya telat, jadi emosinya juga nggak usah sampai meledak-ledak. Kalau nyampe diputus pun ya komplainnya jangan sama petugas pemutusan, jangan sampai bentrok dengan petugas pemutusan, karena petugas seperti saya ini juga kita disuruh atasan kita pun sebenarnya tidak mau bentrok dengan pelanggan, karena tuntutan pekerjaan ya, tuntutan pekerjaan itu ya mau nggak mau ya, kita juga butuh kerjaan ya, butuh penghasilan ya. Sekarang cari kerja susah, jadi ya kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan. Jadi kalau pelanggan merasa tidak puas, merasa tidak terima KWH meternya diputus ya, bisa datang ke kantor PLN di daerah masing-masing teman-teman. Nah di situ pelanggan bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan lah ya, apa keluhannya ataupun apa yang menjadi dia nggak terima karena diputus tersebut. Nah, sejatinya itu lewat tanggal 20 itu dari PLN ini dapat surat itu ya, seharusnya itu langsung diputus. Cuma kan seperti saya petugas di lapangan itu tidak saklek ya, bahasa sininya saklek, tidak adil seperti apa yang dituliskan seperti ini. Ada spare waktu lah buat pelanggan untuk janji 1 atau 2 hari ya, itu pun kalau pelanggan janji, kalau tidak bisa langsung dilunasi sama petugas ataupun bayar sendiri, tidak masalah. Biasanya itu kita datang tidak hanya satu kali pertama ya, pertama kita kunjungan, kita itu kunjungan setelah pelanggan telat bayar listrik melewati tanggal 20, kita kasih surat seperti ini. Yang pertama kita kasihkan ke ya, pelanggan tersebut. Setelah surat kita sudah kasih 1 atau 2 hari belum lunas, nah kita datang lagi memastikan mau bayar kapan ini Pak atau Bu, ini sudah melewati tenggang batas waktu yang sudah ditentukan. Biasanya ya pelanggan itu masih janji besok Mas, sore Mas. Oke ya, nanti yang ketiga kalinya tidak bayar juga lah, itu terpaksa diputus. Karena kita juga bolak-balik kan ya, masa mau ngurusin satu pelanggan itu yang bolak-balik janji, sedangkan yang telat tidak hanya dia sendiri kan, banyak, semuanya harus lunas dalam 1 bulan itu, tidak boleh sampai akhir bulan ya. Mau nggak mau kita putus biar pelanggan tersebut bayar, komplain ya, menghubungi PLN, nanti kita sambung kembali. Itu sih seperti itu ya resiko kerja di lapangan. Nah kalau nyampe kejadian yang kemarin video viral yang dipukul pelanggan itu nyampe bongkar, kemungkinan ya versi saya sesuai pengalaman saya, kemungkinan kalau menurut pandangan saya si pelanggan tersebut janji terus, dan kemungkinan ya pelanggan yang seperti itu kalau tugas nyampe bongkar KWH meter itu sudah di blacklist artian ini tidak bayar listrik tepat waktu, pasti telat. Yang ya orang-orang yang telat bayar listrik pun biasanya orang itu tuh terus. Cuman kadang kalau orang baru yang baru telat ya, kayak saya pun ya, kadang kita lihat dulu, oh ini tidak pernah, pelanggan tersebut tidak pernah menunggak, kok ini bisa menunggak. Nah kita telusuri atau ada kejadian apa di perekonomian dia, ataukah sedang tidak bekerja, ataupun ada keluarga yang di rumah sakit. Nah itu nanti kita ada pengertian, maksudnya oh iya ini biasanya rajin tapi ini karena ada kendala ya, kita kasih, yang penting kita sudah memberitahu pelanggan tersebut harus segera dibayar listriknya ya. Kita pun penyampaiannya humanis lah, orang pelanggan yang kita datangi juga tiap bulan kita ketemu terus, malah kadang sudah nyampe akrab sekali. Jadi kalau kejadian sampai dibongkar tersebut itu biasanya orangnya mungkin susah ya, kemungkinan
ekonomi mampu tapi males bayar listrik biasanya, dan itu sudah menjadi pantauan petugas tersebut, petugas PLN ya yang di lapangan kan lebih tahu ini orang-orang ini nih yang biasa didatengin janji-janji terus tidak ada buktinya sampai bayar sampai akhir bulan terus. Dan itu kalau diajak komunikasi mungkin ya emosian lah, tidak bisa diajak musyawarah, kemungkinan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pelanggan kooperatif ya bicara janji 1 atau 2 hari lunas ya kita tidak masalah, yang penting jangan sampai akhir bulan. Kalau masih tanggal 21 ataupun 22 ya kita maklum lah, tidak langsung kita putus. Tapi kalau sudah mendekati deadline yang diberikan dari perusahaan ya itu tidak boleh sampai akhir bulan, ya terpaksa mau nggak mau lagi kita harus putus ya. Mungkin itu saja pembahasan tentang tunggakan listrik ya. Nanti teman-teman usahakan bayar listriknya tepat waktu biar sama-sama enak. Dari sisi petugas ya enak, kita tidak pernah crash ya, hubungan harmonis, datangin ngomong baik-baik ya, mau bayar hari ini ataupun besok pagi ya harus konsisten omongannya, harus komitmen dengan apa yang dimusyawarahkan seperti itu. Jadi tidak ada bentrokan antara pelanggan dan petugas ya. Gitu aja ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain video.